Apresiasi para pelaku perfilman, industri perfilman, dan eksibitor yang taat melakukan sensor dengan mengedepankan pendidikan dan budaya. Sensor film yang kita tonton baik di bioskop maupun di platform streaming harus melewati proses sensor film. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, sensor film itu penelitian, penilaian, penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan pada khalayak umum. Lalu bagaimana dengan salah satu fitur yang memungkinkan orang tua untuk memantau tontonan dan mengontrol aktivitas anak dari perangkat yang digunakan, mulai dari mengelola pencarian anak di internet hingga mencegah anak menyaksikan konten yang belum pantas di usianya. Adakah efek dari kognitif, afektif, dan behavioral terhadap kita? Kupas tuntas bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular, Jakarta. Halo teman-teman, selamat datang di Family. Kali ini kita akan mengobrol santai bersama rekan-rekan dari Universitas Emputan Tular. Tentunya saya sendiri Wahyudiono bersama rekan saya Kak Sherly. Ya, saya Yustina Sherly. Oke, kemudian ada Kak Santa. Santa Maria Sempulun. Oke, ada Kak Rafli. Rafli Aditya Fahrudin. Dan ada Kak Jagat. Jagat Arianto. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seberapa penting sensor dalam penayangan berita dan film. Ya, betul banget Pak. Jadi berita, film, dan tayangan lain di televisi itu sangat berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan perilaku di masyarakat. Betul. Nah, sehingga hal tersebut itu perlu kita kendalikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pengaruh negatif dari tayangan-tayangan tersebut. Oke. Pengendalian itu diwujudkan dalam bentuk regulasi, salah satunya sensor. Nah, Ya. jadi sensor itu mungkin banyak yang masih kurang paham nih ya. Betul. Sensor itu apa sih? Mungkin dari kakak-kakak ada yang paham. Ya, mulai silakan untuk menanggapi Mas. Secara sederhana, pengertian sensor adalah penelitian dan penilaian terhadap film atau reklame film, yang dimana itu menentukan layak atau tidaknya sebuah film tersebut ditayangkan, baik itu sebelum ataupun sesudah peniadaan sensor. Jadi gitu. Oke, betul. Berarti Baik. untuk menilai ya apakah film itu layak atau tidak. Betul. Ya, berbicara masalah sensor di sini, tentunya ada lembaga yang melakukan pengawasan. Ya, nama lembaga tersebut apa peranannya menurut dari rekan-rekan sekalian itu, teman-teman sekalian itu? Nah, mungkin Kak Jagan. Ya. Di Indonesia itu ada lembaga sensor yang berperan dan berfungsi berpengaruh negatif ya. Ya. Ya Melindungi. Melindungi masyarakat. Ya, untuk melindungi Pengaruh-pengaruh negatif. Ya. Dalam artian tuh LSF lah itu. Nah, ya, lembaga sensor film ya. Lembaga sensor kita. Ada lembaga yang bertugas menetapkan status atau edar film atau menentukan lulus atau enggaknya sensor film. Oke. Nah, di samping itu juga lembaga itu menetapkan untuk usia atau untuk remaja lah. Oke. Oke, artinya untuk penggolongan usia ya? Iya, ada penggolongan usianya Pak Iya, ternyata. betul. LSF namanya ya Kak ya. Iya, betul. Nah, berdasarkan peraturan undang-undang atau LSF tersebut, Indonesia kan membagi ada kode-kode rating ya. Kode ternyata. Nah, film dalam kategorinya. Menurut kalian apa saja nih? Menurut pengetahuan atau pemahaman dari rekan-rekan semua, mungkin siapa? siapa? Kak Santa? Kalau Atau misalnya Karabi, kita ya. lihat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 9, yang dimana di sini tuh ada kode-kode tertentu untuk penayangan sebuah film. Di antaranya ada di sini ada kode SU semua umur, kemudian ada anak-anak, terus juga ada anak-anak dengan bimbingan orang tua. BO ya. Betul. Nah, itu jangan salah artikan nanti BO ada yang artikan BO repot. Di sini tuh artinya bimbingan orang tua gitu. Ya, benar. Kemudian juga ada
bimbingan orang tua untuk semua umur kayak gitu. Atau disingkat BOSU ya. Oke. Betul. Kemudian ada remaja dan juga dewasa. Baik. Nah, solusi untuk mengontrol tontonan kepada anak ini, ya mungkin dari rekan-rekan mungkin sudah berkeluarga atau yang masih belum berkeluarga, tapi kan untuk usia anak-anak, solusinya seperti apa? Nah, Mungkin nah, ini kali untuk ya, ya, Pak. Mungkin saya belum menikah ya, tapi sebagai kakak yang punya adik masih SD kali ya. Iya, oh iya. Kita harus awasin tontonannya juga, seperti kayak mungkin kalau di umurnya yang sekarang ini kan adik saya SD nih, jadi Betul. kalau ada kode dari televisi SU, berarti saya kasih tontonan yang itu Untuk atau semuanya ya, boleh menonton artinya ya? ya, seperti boleh kan ada menonton. salah satu tontonan di televisi tuh laptop si Unyil yang komunikasi ya. Betul. Nah seperti itu menurut saya untuk adik saya atau mungkin untuk anak-anak di luar sana kali ya. Ya, tetapi saat ini kan banyak ya untuk era digital ini kan udah memakai handphone ya. Iya. Nah, tentu peranan orang tua atau mungkin kakak seperti Kak Santa tadi perlu. Ya, dalam untuk melihat, mengecek, mengawasi untuk mobile phone-nya dari anak-anak kita atau adik-adik kita. Jadi seperti kalau itu. misalkan anaknya kok main HP-nya lama banget, nah Betul. itu suka harus dikontrol Pak. Betul. Apalagi Ngeliat apa sih, ngeliat ya. apa sih? Apalagi kalau di dalam yang privasi atau privat Iya, di iya, kamar iya. atau apa Ngumpet-ngumpet, Pak. Curiga ya, Pak. harus seperti selalu itu. dipantau. Ya. Iya. Saya sebagai orang tua pun juga begitu. Saya harus pantau. Jadi ada time atau jam pembatasan untuk anak. Saya batasin. Artinya jam sampai jam 9. Iya. Karena anak saya juga SMA, jam 9 udah selesai cut. Untuk menggunakan handphone. Supaya tadi itu kita untuk mengontrol supaya nggak menonton yang lain-lain. Seperti Iya. kemudian juga dari kita juga harus memeriksa dari handphone, kan kita bisa lihat riwayat kan, chattingan dengan siapa, apa yang ditonton, seperti itu ya. Tapi menurut saya Pak Wahyu maaf nih, kalau kita mengontrol terlalu berlebihan gitu Betul. kan, karena saya dulu pernah jadi anak kecil juga ya. Ih, Kalau pastinya dipa- dong. Iya, nggak ujuk-ujuk kan. Karena kalau saya Mungkin langsung dewasa ya. batasin banget gitu kan, Ya. bisa-bisa si anak ini berubah kayak pikirannya negatif, Memberontak. Kadang kan ya melunja gitu. Kadang kan iya. kalau kita dibatasin jadi kayak pengen apa sih memberontak gitu. Jadi mungkin dikontrol bisa, tapi jangan terlalu berlebihan. Betul. Nah, dalam hal ini tentunya kita ada pembatasan itu kan. Efeknya kan tontonan yang mungkin yang di luar Oh iya. apa yang seharusnya ditonton oleh anak-anak, ya itu efeknya apa kalau sampai ditonton oleh anak-anak atau orang yang belum waktunya lah untuk menonton, seperti mungkin ya video atau film dewasa. Itu efeknya menurut rekan-rekan apa atau kalian? Tentunya tergantung juga dari film apa yang ditonton ya. Misal si anak tersebut nih nontonnya film Smackdown, wah ini sangat rawan untuk melakukan kekerasan nih si anak kan. Kemudian juga mungkin film-film dewasa yang nantinya dia melakukan hal tersebut dengan umurnya yang belum cukup gitu. Itu kan artinya sangat bahaya ya. Nah kemudian masih banyak lagi sih Pak efek-efek yang akan Betul. nantinya dialami gitu. Ya, Takutnya ditiru ya Pak ya. Betul. Ya, itu yang Betul. jadi. Tapi jujur kalau saya sendiri anak ya karena anak saya ikut di taekwondo ya, memang untuk kejuaraan. Tetapi tetap saya perlihatkan untuk videonya. Tetapi saya berikan untuk informasinya. Jadi enggak ya edukasi, enggak saya biarkan. Tetap saya dampingin, kita dampingin. Seperti itu. Artinya kan itu balik lagi ke yang tadi bimbingan orang tua. Iya. Ada bimbingan orang tua Iya. di situ. Peran Pak. orang tua sangat penting gitu ya Pak. Artinya boleh saja dia menonton tapi tetap harus dibimbing sama Betul. orang. Iya. Betul sekali. Cuma jangan kayak Kak Santa bilang, jangan berlebihan. Jangan. Jadinya protektif kan Betul jatuhnya. sekali. Protektif. Oke, kita lanjut. Ya. Apa sih unsur-unsur yang dilarang dalam LSF dalam sensor film dan penyiaran berita kalau menurut dari kalian semuanya? Nah, tentunya di sini juga yang pertama bisa mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Kemudian menonjolkan pornografi gitu. Kemudian ada mungkin Mas Jagat mungkin Iya, ya? Mas Jagat. Apa sih? Bisa memberi saran satu atau dua mungkin ya. Ya. Yang satu itu memprovokasi terjadinya
pertentangan antar kelompok, Oh, antar iya, iya. suku, Antar golongan juga. itulah. Iya, betul. Yang kedua itu bisa jadi menistakan, melecehkan ataupun menodai nilai agama. Oh iya. Iya. Bahaya ya. Bahaya. Iya. Iya. Itu kan kalau bicara menodai nilai agama. Terus mungkin tambahan lagi? Mungkin ada tambahan dari Tambahan Kak lagi Santa. dari Kak Santa mungkin? Mungkin merendahkan harkat martabat manusia. Nah, ini yang itu. paling ini ya, jangan sampai Jangan sampai jadi merendahkan harkat dan martabat manusia. Iya. Nah, ini. Ya, karena sejatinya kan manusia itu kan intinya sama. Iya, Oke. Sama. Iya. Oke, baik. Terus, menurut rekan-rekan nih kembali nih, apa sanksi bagi pihak yang mengedarkan atau menjual kemudian menyewakan, mempertunjukkan, memutar Nah, film itu, kan, Pak. yang belum lulus sensor? Ada nggak sih sanksinya menurut dari rekan-rekan? Kalau kita lihat Hmm. di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman pasal 80, setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan atau mempertunjukkan kepada halayak umum sebuah film tanpa lulus sensor dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun. 2 tahun. Atau juga bisa denda nih, denda paling banyak 10 miliar rupiah. Waduh. Cukup banyak banget ya. Sebanyak apa Iya, ya? iya. Duit siapa itu? Siapa itu? Nah, kemudian dalam pasal 65 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa bagi pihak yang mengedarkan film tanpa mengantongi surat tanda lulus sensor dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, kemudian penutupan sementara dan pembubaran atau pencabutan izin usaha. Kayak gitu. Iya, sampai segitu cukup ininya ya. Cukup tinggi. Iya. Ya, untuk sanksinya, kemudian dendanya sampai ke penutupan daripada usaha tersebut. Ya, mudah-mudahan bagi para pengusaha ya jangan sampai mengedarkan, atau orang-orang di luar sana jangan sampai mengedarkan lah. Kemudian menyiarkan atau mempertunjukkan film-film yang tidak lulus sensor Karena bahaya itu. juga ya. Karena bahaya. Betul, bahaya banget. Nah, walaupun Betul. undang-undang kita udah jelas banget nih ya Pak, udah Iya. ada. Nah, Hmm. tapi masih banyak banget nih pro kontra di masyarakat. Oh iya. Pasti banyak Tentunya. yang sering kita lihat itu Betul. kan di film, Ada di pro TV. kontra kan? Nah, Ya, itu pro pro kontra yang mungkin kakak-kakak semua pernah lihat apa sih pro Eh, kontranya? mungkin kalau yang saya pernah lihat Nah, gitu iya. ini sebenarnya agak menarik juga nih. Ketika ada satu berita yang menayangkan itu memerah susu sapi gitu. Oh. Nah, ini bagian sapi yang diperas ini disensor ya. Ini Tapi masyarakat pro apa kontra ya? kalau ini saya agak kontra, Pak. Ada kontra. Maksudnya Oh, iya. arahnya ini kemana? Oh, iya. Jangan sampai berpikiran negatif ya buat rekan-rekan ya, di luar iya. sana ya, teman-teman ya. Kita juga takutnya di bagian yang disensor tuh ada bagian yang sensitif yang ketika kita mempraktekkan itu nggak boleh dipegang. Tapi kan Betul. kita nggak tahu karena disensor kan. Iya. Akhirnya kita jadi salah tuh. Nantinya Oh. sapinya jadi stres kah atau gimana? Kita kan nggak tahu ya. Ini sebenarnya sepele gitu. Iya, Betul. sepele Cuma banget. ini sangat aneh ya menurut saya. Iya. Baik. Atau mungkin Kak Santa Ada yang pernah tambahan? dilihat apa? Ya, pernah dilihat mungkin? Kalau saya sih menurut saya ada satu film ya, yaitu mungkin yang lain juga pernah nonton Dua Garis Biru. Oh. Apa? Iya. 2 garis biru. Iya, Dua Garis Biru. Bapak pernah nonton nggak? Orang tua jarang mungkin. Bagi mungkin yang baru, yang rekan-rekan teman-teman yang muda-muda ya. Kalau Mohon untuk maaf. di orang tua Hmm. atau masyarakat gitu ya, mohon maaf ya Pak, buat Iya. yang tua-tua mungkin. Iya, iya. Jangan tuanya ke saya ya. Mungkin kalian tua sendiri saya. Arah lain ya. Arah lain. Ya kalau itu katanya kan jangan dipertontonkan karena para remaja bisa aja meniru Iya. dalam menyajikan film tersebut. Iya. Tapi dalam pihak kita nih sebagai remaja dan dewasa juga bisa jadi pelajaran agar mungkin agar mungkin kita belajar dari situ. Tidak betul. melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Masa film ngajarin, kalau menurut orang tua sih, masa film masih sekolah udah begituan gitu Iya. kan. Tapi Betul ini. tapi Kak Santa sendiri nonton? Iya. Oh iya iya. Untuk belajar ya. Iya, Iya, pelajaran betul. kita juga. Untuk pelajaran, betul. Tapi jangan sampai nanti adiknya ditunjukkan juga Oh, gitu jangan. ya kan. Enggak. Betul. Tapi ajak ke bioskop juga.
Nggak apa-apa, tapi Oke. nontonnya yang sesuai dengan Iya, umurnya. iya. Oke, baik. Mungkin semakin asik ya obrolan ini ya. Tapi mengingat juga ya, mengingat waktu juga ya. Waktu ya mungkin kesimpulannya ya, sensor dapat diartikan sebagai piranti yang mengubah suatu nilai fisik ke nilai fisik yang lain. Kemudian menghubungkan antara fisik nyata dan industri elektronik dan piranti elektronika. Di industri film ya berguna untuk monitoring, controlling, untuk proteksi yang sering disebut juga dengan transducer. Maka dari itu ya Pak, setiap negara termasuk Indonesia memiliki lembaga sensor film yang berperan dan berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif tersebut. Nah, LSF adalah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film di Indonesia. Betul. Nah, sebuah film hanya dapat dipertontonkan secara luas setelah dinyatakan lulus sensor tentunya. Di samping itu, lembaga ini juga menetapkan penggolongan usia tertentu. Maka dari itu, sebuah sensor dalam penayangan berita dan film merupakan hal yang sangat penting karena sensor bertujuan untuk mengawasi isi film, berita ataupun tayangan TV supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, norma dan sosial dan kepercayaan tertentu. Berbeda dengan KPI ya. Kalau KPI itu yang mengawasi. Ya, komisinya. Kadang ya, ini Pak komisinya. suka salah paham. Salah paham ya. Jadi kalau sensor malah disalahin KPI. Padahal dia hanya menegur dan mengawasi betul, aja. komisinya. gitu, Pak. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk obrolan hari ini. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan ya sudah menyempatkan waktunya ya. Yang seharusnya untuk mungkin liburan atau Pacaran. acara dengan ceweknya atau dengan cowoknya ya Oke, Pak. sudah mengganggu dengan undangan kami. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dan kepada Ibu Sere, dan jangan lupa hari ini kita dihadiri juga oleh dosen kita Ibu Sere Tiur Maida sebagai narator. Ya, terima kasih Ibu sudah mengawasi kami. Ya, mudah-mudahan obrolan santai hari ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri kepada rekan-rekan di luar. Ya, cukup sekian. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bye bye.